dari kelas 12C. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan tentang mempresentasikan tentang pelaksanaan IHMB pada hutan alam. Yang pertama-tama kita akan masuk ke IHMB. Yang ini pengertian dari IHMB adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi tentang kondisi sediaan tegakan hutan atau timber standing stock yang dilaksanakan secara berkala satu kali dalam 10 tahun pada seluruh petak di dalam kawasan hutan produksi setiap wilayah unit pengelolaan atau manajemen. Setelah itu kita masuk ke tujuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi sediaan tegakan pada hutan alam secara berkala pada tegakan hutan yang sama. Lalu untuk menyusun rencana pengaturan hasil dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan sebagai bahan pemantauan kecenderungan kelestarian sediaan tegakan hutan di areal IUPH-KHA, IUPH-KHT, dan KPHP. Sebelum kita masuk ke pelaksanaannya, saya akan memberitahukan siapa saja yang berada dalam tim pelaksana IHMB. Yang pertama ada ketua tim pelaksana IHMB, yang kedua ada kepala regu, lalu ada 2 perintis, lalu ada 2 pengukur dan identifikasi pohon, dan 1 tukang masak. Setelah itu kita masuk ke tahap 1. Tahap 1 ialah pengukuran jalan masuk menuju plot contoh di lapangan. Yang pertama-tama, cari dan temukan titik ikat seperti yang direncanakan di peta. Lalu tandai dengan patok kayu permanen atau paralon agar mudah ditemukan dan dilihat. Lalu secara manual, ukur jarak, azimut, dan heling dari titik ikat ke jalur plot contoh yang berpotongan dengan jalan. Tandai lagi dengan patok atau paralon dan diberi tanda nomor jalur. Karena hanya segini pasti timbul di pertanyaan, apakah begitu saja ini belum selesai? Karena masih ada kelanjutannya. Ini dia, yaitu gambarkan jalan masuk menuju plot contoh yang memperlihatkan keadaan setiap 50 meter berdasarkan arah dan jarak rintisan dari titik ikat. Lalu GPS bisa digunakan untuk navigasi ke posisi plot-plot selanjutnya, tapi jangan lupa untuk melakukan kalibrasi. Lalu kita masuk ke tahap kedua, yaitu pembuatan plot contoh di lapangan. Bagaimana caranya? Ini dia caranya. 1. Titik koordinat plot dianggap sebagai titik tengah plot. Lalu pada titik pusat plot contoh ditanamkan pada sebuah patok sepanjang kurang lebih 2 meter yang diperkirakan tidak mudah rusak sampai 10 tahun. Ditanam antara 0,5 sampai 0,7 meter. Lalu diberi tanda nomor jalur dan nomor plot contoh. Pada setiap jalur diberi tanda berupa patok permanen minimal 2 buah yang diletakkan pada awal jalur dan pada satu perpotongan jalur dengan jalan atau perpotongan jalur dengan sungai. Beri nomor jalur sesuai rancangan di peta rencana IHMB. Tanda-tanda lapangan ini menjadi parameter penilaian dilaksanakan kegiatan IHMB. Mohon untuk tidak diremehkan. Lalu kita masuk ke tahap 3. Tahap 3 ialah pengumpulan data di dalam plot contoh. Data apa saja? Ini dia, data yang dikumpulkan mengikuti DI sebagai berikut. DI yang pertama itu berisi informasi umum, seperti lereng diukur di titik awal sejauh 20 meter ke arah 4 mata angin. Lalu ada fisiografi, arah tapak, dan tekstur tanah. Di DI kedua, talisait menginventarisasi tingkat pancang dan tiang. Pancang tidak perlu dihitung jumlahnya karena dinamika mortalitasnya dianggap masih tinggi, sehingga cukup diamati ada atau tidak adanya keberadaannya. Di DI ketiga, talisait inventarisasi tingkat pohon kecil tinggi akan dihitung menggunakan kurva tinggi. Dan di DI keempat, talisait inventarisasi tingkat pohon besar. Lalu kita masuk ke tahap 4, yaitu pemasangan label pada pohon-pohon di dalam plot atau subplot contoh. Bagaimana caranya? Ini caranya. Yang pertama, label pohon dipasang pada ketinggian 15 cm di atas lingkar pengukuran diameter dan menghadap jalur agar lebih mudah dilihat dari jalur rintisan. Label pohon sebaiknya terbuat dari material yang tidak mudah rusak sampai 2 tahun. Misalnya plat aluminium atau plastik berukuran 7 cm x 4 cm. Label pohon ini akan digunakan sebagai bahan monitoring dan tim pengendali teknis atau wasganis Canhut. Label berisi informasi jenis pohon, diameter, dan lain-lain informasi yang perlu. Dan selanjutnya kita masuk ke tahap 5, yaitu penentuan posisi pohon yang diukur di dalam plot contoh hutan alam. Ingat, bagian tengah pohon atau inti pohon,
sangat menentukan di dalam penentuan pohon masuk atau pohon keluar. Sehingga bila suatu pohon berada di tepi garis plot, ini pohon harus benar-benar diperiksa. Dan ada kaidah-kaidahnya, itu ini kaidahnya. Bila inti pohon terletak di dalam plot, maka pohon termasuk di dalam plot. Jika inti pohon terletak di luar batas plot, maka pohon tidak termasuk dalam plot. Jika inti pohon tepat berada pada batas plot, maka pohon pertama dengan kondisi demikian adalah termasuk di dalam plot. Kemudian pohon kedua dengan kondisi demikian tidak termasuk di dalam plot. Begitu seterusnya. Karena sudah selesai, menurut saya itu saja pelaksanaan IHMB pada hutan alam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.